aja. Baik. Caranya teknisnya kita berkelompok. Kalian silakan mencari kelompoknya, duduk berkelompok, berkelompoknya kumpul gitu, jangan pisah-pisah. Kalau bisa berhadapan-hadapan. Nah, di bawah juga disiapkan juga materi presentasinya untuk nanti kalian presentasi. Ya, setelah presentasi nanti jangan lupa ada hal yang harus kita kerjakan bareng-bareng menuju sebuah kesimpulan terkait apa yang sudah kita kerjakan kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita ngapain? Menganalisis. Apa lagi? Meneliti. Tumbuhan, meneliti, mengamati. Apa yang kita teliti dan amati? Tumbuhan dan air atau hidrilla. Baik. Sudah dapat kesimpulannya belum? Belum. Coba kita diskusikan dulu ya apa yang kalian dapat supaya nanti bisa dapat masukan juga dari kelompok lain. Kira-kira apa sih yang tidak ada di kelompok kalian ya, dari kelompok yang asal, dan apa kelompok yang lain memberikan masukan buat atau perwakilan untuk memberikan apa ya, wewenang untuk nanti putar kelompok lain supaya dia tahu hasil presentasinya dari kelompok tersebut bisa dia representasikan dari kelompok asalnya. Silakan. Sekarang berkelompok dulu, duduk sesuai dengan kelompoknya. Hitungan 20 selesai ya. 1, 2, 20. Oke, sudah siap. Baik. Saya minta tolong, Pak. Kerjaan kelompok kemarin kelompok 2, kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, 6 ya. Baik, gerakan. Yang berputar, berarti ada kelompok asal ya. Kelompok asal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kelompok 1 silakan menyambangi kelompok 4. Mana 1? Keempat ya. Kelompok 2 nanti silakan menyambangi kelompok 1. Kelompok 3 silakan ke 6. Kelompok 4 silakan menuju ke 2. Kelompok 5 silakan ke 3. Dan kelompok 6 silakan ke 5. Nah, yang ini kelompok asal, ini kelompok akhir. Artinya ada satu perwakilan kelompok yang harus menuju ke kelompok lainnya, dan itu yang sebisa mungkin, sejelas mungkin, dan sebaik mungkin bisa menjelaskan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan dari kelompoknya. Bisa dipahami ya? Bisa pahami ya? Berarti satu orang ditunjuk untuk merepresentasikan hasil pekerjaannya. Nanti di akhir kita akan bikin satu konklusi bareng-bareng.
Ya, apa sih yang nggak ada di kelompoknya? Apa sih yang nggak bisa? Apa sih yang nggak sama? Oh aneh sih hasil saya, kok sama, kok beda gitu ya kelompoknya. Kok di sini si hasil terangnya kok nggak sesuai? Misalnya nasi gelapnya nggak sesuai, gitu ya? Oke ya, bisa ya? Waktu presentasi, perhatikan, waktu presentasinya tidak lama-lama. Saya kasih waktu hanya 10 menit. Ya, sudah 10 menit, silakan. Saya kasih waktu lagi, ini untuk 5 menit. Tanya jawab. Ya, ini presentasi. Oke, dan 5 menit tanya jawab. Bisa? Yakin? Saya mau tanya, kelompok 1 siapa? Perwakilannya? Siapa? Mana nama? Safa. Safa. Oke. Oh, Safa, maaf. Son. Safa. Kelompok 2 siapa? Representannya? C. Ayo. Satu orang. Siapa? Kira? Ayo. Syal? Syal? S. Spidolnya samakan ini. S-Y-A-L-U. Oke, 3. Aisyah. Aisyah. Gini ya. 4. Siapa namanya? Hah? Aira. Pak. Oke. Kelompok 5. Kelompok 5 siapa, Bu? Nah, Bu. Siapa? Indah. Oke. Indah. Yuk, 6. Abang-abang. Jody. Oke, silakan. Baik. Coba yang sebagai representannya berdiri dulu. Presenternya berdiri dulu. Sendiri. Dari wakilnya, ayo. Ya. Lalu udah. Oke, Aira. Aisyah udah. Aira udah. Oke. Ya, siap. Berarti baik. Saya kasih waktu total berapa? 15 menit ya. 15 menit. Kalian menuju kelompok opposite-nya. Dan tim opposite silakan tanya semaksimal mungkin. Apa yang gak jelas? Apa yang beda? Dan kenapa berbeda? Ya, nanti karena di akhir ada satu kesimpulan dari kita. Tujuan kita ngapain sih? Kita praktek mampu ngapain? Gitu ya? Baik. Hitungannya saya mulai. Sekarang jam 13.30. Ya, 13.30 kita akan mulai sampai jam 13.45 kita selesai. Baik, 3, 2, 1, silakan. Ada gelap, ada terang. Nah, biasanya tuh yang terang 10 menit pertama, kebanyakan gelembungnya nambah semua. Bentuknya, ya terus gelembungnya kalau yang air semakin besar gelembungnya. Kalau yang lain sisanya sama bentuknya warnanya. Warna tetap sama, warna airnya ya, warna air sama warna tanaman. Terus sama yang 10 menit kedua, gelembung tetap masih banyak. Nah cuma di sini yang membesar gelembungnya yang cuka, yang terang. Warna masih sama semua. Terus yang 10 menit ketiga masih sama, gelembung bertambah terus. Cuma sekarang yang kecil gelembungnya cuka, warnanya sisanya sama. Terus kalau yang gelap, gelembungnya nambah dikit-dikit, tapi tetap nambah. Nambah tapi dikit. Terus warnanya ada yang sama semua sih ya. Dia sama semua. Terus menit ketiga, gelembungnya nambah terus makin banyak. Nah,
dari yang tadi sudah dijelaskan sama temennya, banyak anomali yang saya dapat. Iya, apa yang anomali? Apa anomali? Kelainan-kelainan, perbedaan-perbedaan yang muncul dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Kok nggak cuma ekspektasi kelompok saya ya Pak? Oh ini kok beda ya? Gitu. Tapi meskipun terang sama gelap, tadi kan, terang sama gelap ini membedakan bagaimana sebetulnya tanaman itu mengatur dirinya, tumbuhan itu mengatur dirinya, kapan dia harus berfotosintesis dan kapan dia harus berrespirasi. Jangan maksimal. Tapi yang namanya kita aja 24 jam respirasinya 24 jam ya kan? Mau tidur, mau aktivitas gitu ya. Pagi, siang, sore, malam semua kita langsung tetap berrespirasi. Sama halnya tumbuhan juga begitu. Yang membedakan kan ketika dia tidak di inisiatornya nggak ada nih. Inisiator apa? Si matahari. Matahari sebagai inisiator, bagaimana reaksi fotosintesis bisa berjalan? Gitu ya. Yang pertama itu. Dan yang kedua, boleh diingatkan, gelap terang itu tidak mempengaruhi hasil yang signifikan. Yang paling signifikan adalah ketika dia matahari ini muncul. Itu sebagai pembeda banget. Apa pembedanya? Selain aktivitasnya dan yang paling utama adalah senyawa yang dihasilkan. Oke, saya disini siapkan satu kolom sebagai bentuk kesimpulan. Kira-kira apa ya? Gitu. Nah, coba kita bareng-bareng. Silakan tulis tadi yang hasilnya sudah diberikan oleh representernya. Karena tadi kan kamu dari sana ya, kamu hasilnya silakan tulis di situ. Bentuknya hanya plus atau minus saja, sesuai dengan jumlah yang dihasilkan. Dan kalau misalkan berubah warna ada tulis ada. Kalau tidak ada, gitu aja. Kemudian kira-kira indikasi senyawanya apa yang muncul? Bisa dimengerti? Oke, silakan. Kita mulai dari kelompok yang belakang dulu. Yang tadi datang siapa tadi? Yang di sana siapa kamu? Nah, dari kamu siapa yang bisa untuk mewakili hasil yang dijelaskan sama dia? Silakan. Ayo. Gak apa-apa, silakan ayo. Kita kasih contoh satu. Siapa yang maju? Ayo. Hop. Maju. Ya. Jangan malu. Let's go. Tinggal tulis aja tadi yang udah dijelaskan. Hop, come on. Ya. Sudahnya siap. Come on. Dari kelompok yang datang sendiri, misalkan ini isinya apa? Isinya apa di sana? Biasa. Ya udah, apa-apa. Biasanya pas. Kecil itu. Iya, dah cukup. Oke, boleh yang sebenarnya. Oke, baik. Kelompok 4 tadi representasi ini siapa? Kelompok mana? Kelompok tadi berapa ya? Dari mana ya?
Kelompok 1 menunjukkan hasil yang seperti ini. Mau terang mau gelap, fokusnya bermirip. Sekarang saya pindah dari kelompoknya Jordi. Siapa yang mau beri? Tulis kalau ada ini. Jangan tegakkan. Berapa aja? Itu semua menit mereka sama aja. Iya. Nah gitu. Yang sudah kue? Boleh yang bawa, boleh. Wih, banyak ya? Oke. Dominan sama aja. Tidak terlalu banyak juga. Tidak. Tidak terang. Tidak terlalu banyak. Yang ada sudah kuenya. Pak, udah Pak. Ini ya. Terima kasih. Iya, ibu Ger, si Ger, kalau sudah. Si Ger boleh. Tidak ada. Pak. Belum. Silakan. Ya, sudah kue. Siapa lagi yang ngomong belum? Kamu isi aku. Oh, yang lain siapa lagi kemarin? Oh, udah ya? Iya, di sini ya, Pak. Boleh, bawahnya. Bawahnya. Wih, banyak. Oke, ada warna perubahan? Tidak. Tidak ada. Oke, ini kasih gas yang biasa kan? Apa? Dinara. Benar, indikasi yang dihasilkan. Yang ada bilangnya katanya ada nih, beda nih, kira-kira nih. Ayo Bu, mana? Karbondioksid cek dua. Langsung Tulis aja. Warnanya ada katanya berubah. Ini udah ada. Kalau namanya apa nih? Gak apa-apa, ada aja gitu. Oke.
Oke. Ada lagi? Makasih. Sudah, makasih Pak. Terima kasih Reva. Oke, kedua warnanya nggak ada nggak? Nggak ada. Strip aja. Oke. Ya, sip. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, baik. Nah, ini ada anomali ternyata ya kan di soda kue. Ternyata banyak yang gelembungnya lebih besar dari yang pengamatan yang lain. Mungkin dia gelap mungkin gitu ya, atau pada saat penambahan karbon dalam soda kuenya pengaruh nggak kira-kira? Pengaruh juga, ya kan? Dan di sini dominan kecil dan besar. Ini tergantung dari pengamatan. Pada saat dilihat dia berproses, gelembungnya besar. Kemarin kalau gelembung kecil apa indikasinya? Bisa hidrogen atau oksigen. Kalau yang besar indikasinya apa kemarin? Karbon dioksida. Ya, atau gelembung air juga besar ya. Baik. Ini juga ya, ada perubahan warnanya apa? Keruh, apa lagi? Butek, iya kan? Karena air keruhnya memang di situ ada dihasilkan karbonat ya, sehingga akhirnya pada keruh jadi kelihatan ya. Kemudian gas yang dihasilkan hidrogen, oksigen atau karbon dioksida. Nah, yang satu lagi, ternyata ada teman kalian yang isinya es dan tumbuhan, dia -1, lebih kecil. Oh, plus. Baik, saya tambahkan plus. Ternyata ada hasilnya. Ada anomali yang terjadi lagi di sini. Pak, kan dingin gitu ya? Kan dingin ya sebetulnya ya? Ya, artinya gini, kalau dingin, ini fotosintesis bertahan. Dia nggak aktif, enzimnya jadi nggak aktif sebetulnya. Sehingga yang terjadi, ya sama kayak kalian kalau kedinginan. Jadi gini, yang namanya dingin itu mendeaktivasi. Yang namanya dingin dia mendeaktivasi. Sama kalau kalian dari kedinginan keriput, malas ngapa-ngapain, mager selimutan aja lah gitu ya. Tumbuh juga gitu sama. Ketika dia dingin, ketika udara yang ekstrim, dia beradaptasi butuh waktu. Ya, adaptasinya itu sangat memungkinkan ini. Oh, ternyata ada gelembung, ada enggak? Ya enggak, mungkin sangat lama. Tapi yang gelembung +1 mungkin perubahan suhunya udah terjadi ya, sudah menuju ke hangat. Ini sangat mungkin dia ada gelembung. Ini jadi anomali khusus yang bisa kamu pelajari. Ya, yang lain juga ada. Sehingga ini sangat mungkin dan sama. Ini juga sama. Tapi yang agak unik di sini nih, +5. Dia lebih banyak daripada soda kue. Sementara kalau kalian tahu literasi, soda kue itu nanti kalau NaCO3 dalam air, ya, ini nanti hasilnya ada NaOH plus CO2. Gas inilah yang sangat memungkinkan dia membantu proses fotosintesis, semakin besar semakin banyak. Nah, yang ini dia akan memungkinkan jadi keruh dan merusak jaringan tumbuhan. Kondisinya jadi basah. Nah, sementara ini kondisinya jadi asam. Ini asam. Asam ini berpotensi untuk meningkatkan ya rilisnya hidrogen, gas hidrogen dalam air. Ini sangat memungkinkan dia jumlahnya jadi banyak. Gas hidrogennya jadi sangat tinggi. Nah, ini semua ada satu kombinasinya. Sebentar, boleh saya cek sini. Saya hapus ya. Oke. Sebelum kita kerja bakti. Nah, ini hasilnya. Ya, ini kontrol positif. Sedikit, sedang, tergantung cahaya kecil, sedang. Ukuran tidak ada perubahan nyata, oksigen yang ada di sini. Ya,
Kalau yang dengan soda kue lebih banyak dibandingkan yang kontrolnya. Kecil, sedang, lebih banyak, lebih kecil, tidak ada kecuali indikator pH kalau dipakai peningkatan oksigen oleh karbonat. Nah, tadi saya katakan, ya. Jadi sumber CO2-nya makin tinggi di sini ya. Kemudian yang ini sangat sedikit kurang dibandingkan dengan kontrol. Jadi kalau misalkan dari plus 1 atau plus 2 maka paling minus atau sampai 2 gitu ya. Plus atau sedikit sangat sekali ya, sangat sedikit sekali ya. Ini kecil, jarang, tidak ada. Metabolisme tanaman melambat karena dingin tadi ya, sehingga berkurangnya oksigen dan CO2 dominan sehingga dia stres, tanaman itu stres. Enggak, saya melakukan fotosintesis, mendingan saya diem aja gitu ya, intinya kayak gitu. Nah yang terakhir, kalau pakai cuka dia juga stres nih karena ekstrim. Yang satu stres karena suhu, yang satu stres karena kondisi asam yang ekstrim, sehingga yang terjadi adalah perubahan warna sangat mungkin. Kalau pakai indikator tadi, saya mau pakai indikator, saya mau bawa dari rumah. Ada di rumah indikator pH asam basah, ya. Kalau dia basah seperti apa, kalau dia asam seperti apa. Nah ini yang terjadi. Ini kesimpulan yang kemarin kita lakukan. Intinya cuma satu. Intinya cuma satu. Ya, fotosintesis sangat dipengaruhi faktornya. Satu, dua, suhu. Tiga apa lagi? Kesediaan. Tiga ini yang sangat memungkinkan. Selain terlepas dari karbon dioksida yang bebas di udara. Gitu ya. Baik. Ini keren banget. Saya sangat suka. Terutama itu. Boleh saya simpen nggak? Boleh saya bawa? Semuanya. Saya nggak mau pilih kasih. Nggak mau dinilai. Oke, saya titik disimpan jauh ini karena saya harus seminggu nggak di sini. Nanti minggu depan, ya saya terima dengan baik, saya nilai. Yang belum tuntas, belum selesai dengan kreasinya silakan dikreasikan lagi. Sehingga nanti kalau saya itu sama Bu Fitri ya, kalau sama Bu Fitri titik Bu, Mani bisa tahu titik saya bilang dulu ke Bu Fitri untuk menyimpan, gitu ya. Itu keren banget, makanya saya senang aja lihatnya, wah keren banget ini. Variasinya banyak, karakternya kelihatan. Nah, kita tahu beda satu dengan yang lain. Dan ini yang saya inginkan, hasilnya nggak monoton. Sehingga kalian dapat pembelajaran yang kompleks dengan kapasitas yang tinggi di sini. Kita udah praktik minggu lalu, kemudian dapat satu penjelasan yang bervariasi, tidak selalu sumber aja, sehingga kita bisa belajar banyak di sini. Apa sih yang bisa kita dapat dari kemarin praktiknya? Kan nanti kita akan praktik terus. Berikutnya kita akan coba dengan karya-karya yang lain, gitu ya. Oke, KKL. Oke, tetap semangat untuk kreasi. Saya juga saya selalu dengan kalian semua. Baik, kalian arahnya jam 2 ya. Sudah selesai. Udah ada satu lagi loh. Ada satu lagi. Di mana aja? Di mana aja? Silakan. Lengkapi gambar berikut dengan mengisi identitas tentang otaknya. Cluenya cuma ada matahari di sini, tanaman di sini, ya. Ini masuk, yang itu keluar. Kira-kira apa ya? Otak-otaknya kayak di sini apa ya? Karena akan ada banyak interpretasi nantinya di sini. Bisa ya? Cuma karena dibatasi waktu kita sebenarnya kalau misalkan nggak buat video lagi kita selesai sendiri. Bisa ya? Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Armi. Salam buat kalian semua. Terima kasih ya. Thank you. Sebelum kita akhiri, duduk di tempat masing-masing ya. Kembali masing-masing.
saya salut sama Akang ya, keluarga yang tadi luar biasa, kerjasamanya luar biasa, kompaknya juga luar biasa, tragedi-tragedi yang ada dipikirkan. Kalau saya orangnya sesuai dengan tadi ya, apa sih sesuai dengan kegunaannya ya. Dan saya berharap ini kita jaga terus ritmenya ke depan. Kalau kita ingatkan ya, Pak, supaya kita kegiatannya apa, kelompoknya bawa apa? Karena nanti supaya saya juga kadang-kadang saya kan transisi doang ya. Sini kan hanya 1 hari, sana semua lebih banyak. Sehingga nanti saya harus bisa mengkomunikasikan dengan baik. Kalau PJ-nya, ya PJ-nya nanti ingatkan saya, Pak, ini Pak, bawa apa gitu ya? Bagaimana lebih belajar apa gitu ya? Oke, yuk sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillah. Ucapkan terima kasih, semoga apa yang sudah dikerjakan hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tetap jaga ya kesehatan kalian, jangan sampai nih ini lagi musim lagi sudah banyak teman-teman kita yang ya sana saya walaupun juga banyak yang hari ini izin ada 3 orang dan semuanya alasannya sakit ya. Jaga vitamin, jangan lupa minum putih mineral yang banyak ya, air putih susu, air mineral yang kuning ya, boleh susu boleh, mineral juga oke ya. Baik, itu saja, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.